Perkenalkan, nama saya Ferdinasia Plasida. Saya berasal dari program studi S1 Keperawatan Universitas Kediri. Nah, di sini saya akan membahas dampak negatif dari seks bebas. Nah, pastinya kalian tidak asing lagi dong dengan apa itu seks bebas. Di sini, free sex menurut Sarwono didefinisikan sebagai perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan apa-apa selain suka sama suka dan bebas dalam seks. Pendapat lain yang dikemukakan Sarwono bahwa yang dimaksud seks bebas adalah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis yang dilakukan pada pasangan tanpa ikatan pernikahan. Free sex menurut Hasan Basri merupakan kegiatan seksual yang menyimpang, yang dilakukan baik secara individu maupun bergerombol pada waktu yang tepat yang disepakati bersama. Free sex ini biasanya diawali dengan cara-cara yang cukup merangsang secara seksual dan pada tempat yang dipandang aman dari pengetahuan masyarakat. Menurut Kartono, 1997 sampai dengan 1988, yang dimaksud dengan seks bebas adalah hubungan seks secara bebas dengan banyak orang dan merupakan tindakan hubungan seksual yang tidak bermoral, dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa malu, sebab didorong oleh nafsu seks yang tidak terintegrasi, tidak matang, dan tidak wajar. Aspek-aspek seks pranikah yang pertama di sini adalah bermesraan, bercumbu, sampai dengan hubungan badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seksual pranikah: hubungan orang tua dan remaja yang buruk, tekanan negatif teman sebaya, pemahaman tingkat agama, religiusitas, dan terpapar media pornografi. Dampak dari perilaku seks pranikah yang pertama adalah gonore, kencing nanah, ulkus mole, penyakit menular seksual, klamida, penyakit menular seksual yang tidak menimbulkan gejala. 4. Trikomoniasi, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Yang kelima ada HIV atau AIDS, virus yang dapat menular melalui darah, terinfeksi air mani, atau cairan vagina. Yang keenam adalah kutil kelamin. Nah, bahaya dari perilaku seks pranikah. Di sini ada beberapa bahaya yang mungkin bisa kita lihat dampak dari perilaku seks pranikah tersebut. Nah, yang pertama, hancurnya masa depan remaja tersebut. Remaja wanita yang sudah hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwanya belum siap. Pasangan pengantin remaja sebagian besar berakhir dengan perceraian, umumnya karena terpaksa kawin karena nafsu, bukan karena cinta. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kan tentang anak-anak yang masih sekolah, hamil, terus menikah tanpa didasari rasa cinta, tapi karena dia udah hamil duluan, jadi harus dinikahkan oleh orang tuanya. Itu biasanya sebelum menikah atau sesudah menikah baru kumpul kebo yang orang-orang semuanya pasti tahu. Nah, di situ biasanya sifat remaja antara kedua pasangan tersebut akan muncul nih. Entah mungkin selama mereka pacaran kan tidak tinggal satu rumah, otomatis kebiasaan buruk mereka atau apa mereka antara dua pasangan ini kan tidak ada yang tahu. Setelah satu rumah, setelah menikah atau kumpul-kumpul tersebut, mereka akan mengetahui sifat pasangan masing-masing. Entah dari pihak perempuan ini belum bisa mandiri, belum bisa masak, atau hal-hal lain, dan lelaki ini masih sibuk dengan dunianya, atau kita sebut sekarang dengan main game online, yang lupa akan segala hal, yang mungkin bisa membuat istrinya tersebut sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak mencari pekerjaan untuk menafkahi dia dan cabang anak yang istrinya kandung. Nah, itu biasanya akan menjadi perdebatan antara kedua pasangan tersebut. Nah, dan itu juga yang memicu perceraian karena sama-sama belum dewasa dalam pikiran, perkataan, apapun itu,
karena masih di bawah umur. Nah, berikutnya pasangan pengantin remaja sering menjadi cemooh di lingkungan sekitar. Nah, kalian pasti tahu kan kalau misalkan ada anak seusia kalian, sebaya kalian yang hamil duluan atau masih sekolah. Nah, biasanya para tetangga ini akan menceritakan atau julid tentang perempuan ini yang hamil ini. Nah, itu yang akan membuat perempuan ini merasa kalau dia tuh dikucilkan dari lingkungan karena hamil duluan, masih sekolah dan akhirnya berhenti. Nah, itu bisa menjadi faktor yang ngebatin banget buat ibu yang sedang mengandung anaknya ini. Nah, yang di sini juga remaja wanita yang sedang berusaha menggugurkan pada tenaga non-medis, dukun atau tenaga tradisional sering mengalami kematian. Yaitu sudah banyak kita dengar ya, akan mengalami kematian. Pengguguran oleh tenaga medis dilarang oleh undang-undang kecuali ada indikasi medis baik yang meminta pelakunya maupun yang mengantarkan akan mendapat hukuman. Nah, bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja sering mengalami kegangguan kejiwaan saat dewasa. Itu berpengaruh banget ya buat anaknya kalau udah dewasa. Upaya menanggulangi seks bebas. Yang pertama, bisa mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalkan mengembangkan bakat atau berolahraga. Nah, yang kedua, memilih lingkungan pertemanan yang baik. Yang ketiga, menjalani serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan khususnya dampak pergaulan bebas. Nah, di sini sebaiknya hindari menonton konten pornografi. Pergaulan bebas harus dihindari karena membawa dampak buruk baik dalam bidang kesehatan ataupun pendidikan. Nah, di sini orang tua juga bisa memberikan penegasan kepada anak bahwa agama membolehkan kita bergaul tetapi ada batasnya. Selain itu, pastikan orang tua mengajarkan anak selalu beribadah dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar dihindarkan dari pergaulan yang buruk. Nah, pendidikan dasar harus diberikan sejak dini agar anak sadar bagaimana menjaga organ reproduksi agar tetap sehat dalam pemberian informasi mengenai masalah reproduksi. Untuk remaja, khususnya di sekolah, perlu peran guru ditingkatkan. Perlu diketahui seberapa jauh pengetahuan guru, khususnya bimbingan konseling, serta diadakannya konseling seksual untuk remaja tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.